'Cause we'll be on a tether. Hai Han, Assalamualaikum, good morning. Oke, bentar ya, Rai. Kak Cika lagi download ininya filenya dulu bentar, lagi opening. Kok nggak bisa? Bentar, ini ya. Which one? Oh ini. Oke. Rai, mulai ya. Hari ini kita kan mau masuk programming nih. Tapi Kak Cika mau share dulu tentang programming ya. Supaya Rahan ini ya, kebayang gitu ya. Kenapa kita mesti belajar programming gitu. Biar pengen kebayang juga kerjaan-kerjaannya orang yang programming tuh macem-macem banget kan. Jadi kenapa kita belajarnya ini apa Python kan kita belajarnya Python ya nanti codingnya. Karena emang dia yang paling ini sih yang paling populer. Kalau Rehan lihat ya ini sebenarnya taruh ini gimana caranya? Taruh ya kita geser dulu ini supaya agak turun dikit. Ini gak nemu yang baru ya. Ini masih 2019, tapi kurang lebih tuh kayak gini lah, apa namanya, konstelasinya lah gitu ya. Bahasa pemrograman tuh yang paling populer tuh sekarang Python. Jadi Python ini itu banyak dipakai karena dia tuh gampang, intuitif, terus bisa diimplementasiin di banyak hal gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil lain ini nih, Java tuh masih tetap ya dipakai di back-end. Banyak orang masih pakai karena dia memang bagus sih Java nih. Jadi kalau kita mau belajar itu sebaiknya memang yang paling sering dipakai nih yang buletannya gede-gede gitu. Cuman kalau spesifik biasanya yang bahasa-bahasa kecil Lua, Haskell, Go gitu ya, PHP, C. Itu jarang yang pakai karena implementasinya biasanya spesifik. Nah, si Python ini umum gitu. Dia banyak dipakai karena mudah dipelajari. Java itu portable gitu ya, cuman susah, ribet gitu. Nanti Kak Cika tunjukin kenapa kita nggak belajar Java gitu ya untuk di awal. Nah, oke ya, ini ada macam-macam nih bahasa programming. Nah, kalau di ranking, ada yang namanya spektrum ranking ya nih. Jadi si spektrum ini selalu ngeranking bahasa nih setiap setahun sekali lah gitu atau berkala. Python itu paling atas nih sekarang dia. Uh, Kalau Rehan lihat ya di sini ada types-nya kan. Kalau types-nya gambar bola dunia gini, itu berarti dia tuh bisa buat web sama kalau gambar komputer tuh desktop. Kalau ada gambar handphone berarti bisa di mobile. Kalau ada gambar yang ini ya ada chip itu berarti dia di embedded system. Nah, Python itu bisa untuk web, bisa untuk desktop. Tapi dia nggak bisa buat app mobile gitu ya. Kalau C itu biasanya buat yang deket sama hardware. Kayak misalnya kita mau bikin robot atau controller hardware lah gitu. Itu sih banyak dipakai karena cepet. Nah, kalau Java tuh portable tuh, bisa web, bisa mobile, bisa desktop gitu ya. Tapi inilah bahasa-bahasa yang paling populer gitu. Nah, si Python ini itu paling sering dipakai. Bahasa-bahasa lain itu, jadi gimana dong kalau udah bisa Python nanti gimana bahasa lain bisa nggak? Sebenarnya kalau belajar bahasa programming, asal kayak Raihan kemarin belajar prinsipnya, mau pakai bahasa apapun tuh prinsipnya sama. Cuma nanti sintaksnya aja yang beda gitu. Kayak bahasa Prancis sama bahasa Jerman gitu misalnya mungkin grammarnya beda, vocabulary-nya beda gitu ya. Tapi kan ada prinsip dasarnya kayak misalnya ada objek, subjek, predikat gitu, ada lampau, ada future gitu ya. Sama ini juga gitu. Gitu ya, Rai. Nah, kalau kita ngomongin bahasa programming, ini kan semua orang sebenarnya expected to understand programming ya. Harusnya kita tuh semuanya nggak semua harus bisa, tapi paling nggak ngerti gitu ya. Kenapa sih sebenarnya? Karena lapangan pekerjaan tuh sekarang arahnya programming semuanya, Rai. Kalau kita bisa programming tuh nggak mungkin nggak dapat kerja lah gitu. Tapi ya harus skillnya sesuai sama yang dicari sama pasar gitu ya. Kayak misalnya ini ya, Kak Cika bikin, ini view-nya gimana ya caranya supaya ini ya, biar bisa dicoret-coret. Ini ya, kita kasih coret ya misalnya ya. Ini kan ada macam-macam nih, ada front end, ada back end, ada mobile, ada game, ada desktop, ada sistem. Kan Rehan sekarang lagi belajar programming nih.
Nanti Raihan pasti nemu satu apa ya, satu domain yang Raihan lebih suka gitu. Nih Kak Cika ceritainnya kalau front end itu adalah kayak misalnya Raihan tahu Tokopedia gitu ya, atau Gojek atau Grab atau apa Amazon. Nah, yang ngebikin website sama aplikasi mobile itu tuh orang-orang front end. Jadi mereka biasanya belajarnya JavaScript gitu ya, atau bahasa-bahasa lain yang spesifik tergantung sama kebutuhannya dia gitu ya. Jadi kalau orang front end tuh programmer gitu ya, tapi dia web ya. Misalnya webnya Amazon, kenapa ya kok gue senang belanja di Topet ya daripada di Bukalapak gitu. Itu tuh yang bikin front end web developernya gitu. Gimana caranya kita kalau mau beli di Tokopedia, check out-nya gampang, payment-nya cepat, bisa integrasi sama GoPay, bisa nabung emas, bisa ada komplain, bisa ada misalnya asuransi gitu ya. Itu kalau proses di belakangnya itu si ini nih, si back end. Tapi tampilannya supaya jelas, misalnya orang begitu masuk, gue mau bayar BPJS gitu misalnya. Atau gue pengen bayar pajak nih, atau pengen nyari sesuatu, searchingnya barnya tuh bagus. Nah itu tuh orang web development. Codingnya tuh biasanya di depan tuh ya dasarnya HTML, CSS, JavaScript gitu ya. Dan dia harus punya skill untuk desain. Kalau Raihan mau lihat ya, Kak Cika juga punya website. Tapi karena Kak Cika itu latar belakangnya kan elektro ya. Jadi nggak gitu bagus. Sorry bukan ini. Nggak jago desain karena bukan bukan orang desainer. Halo, ini kehalangan sama ini. Tunggu ya, bukan yang ini. Ini adalah Nah ini kalau Rehan lihat. Jadi kayak gini, kalau website front end programmer itu tuh kayak gini ngedesain website gitu. Jadi gimana ya biar tampilannya bagus. Nah ini kalau Kak Cika lebih ke back end daripada ke front end. Jadi kalaupun bikin front end kayak gini, nggak bisa terlalu hebat lah gitu ya, biasa-biasa aja deh gitu. Yang penting diklik bisa keluar gitu menunya, terus cukup informatif lah gitu gitulah pokoknya. Nah itu. Nah jadi kalau Raihan lihat front end itu kayak gitu. Nah di selain front end itu namanya back end. Back end itu kalau diibaratinnya front end itu kalau di restoran itu kasir sama orang-orang yang server yang ngasih menu, ngambil order gitu ya, itu front end tuh. Jadi mereka harus rapi, bersih, pinter, bisa ngobrol sama orang, customer seneng gitu ya. Kalau front end kan di dalam bentuk website kan warnanya bagus, terus intuitif gitu ya. Nah kalau back end itu dapur, Rai. Jadi dapur itu kayak misalnya Gojek nih. Raihan kebayang nggak misalnya aplikasi Gojek itu developnya berapa programmer coba? Misalnya itu tuh dia harus bikin aplikasi buat driver, buat user, untuk makanan, buat ngesen, buat segala macam kan, buat payment. Nah itu tuh orang back end. Jadi back end itu kayak dapur berantakan lah pokoknya. Tapi nggak boleh kelihatan sampai ke front end. Back end itu bahasanya macam-macam. Ada JavaScript, ada Scala, ada Python, Go, Ruby, Haskell. Gila lah pokoknya di belakang tuh kayak perabot dapur kan macam-macam tuh. Ada panci, ada apa segala macam, ada blender. Nah, back end itu orangnya beda lagi, Rai. Jadi di setiap domain ini, kalau front end mereka lebih jago desain, kalau back end dia harus jago banget codingnya dan harus ngerti banyak platform gitu. Kayak misalnya, katakan misalnya dulu tuh kalau nggak salah Gojek tuh pakainya Ruby gitu. Terus nanti misalnya dia mau migrate, gue mau pindah dari Ruby ke Lua misalnya gitu ya. Ya programmernya harus jago, harus tahu gitu. Oh, gue dari Ruby mau pindah ke Go, atau gue mau pindah ke mana, mau dirubah arsitekturnya, itu tuh orang backend. Jadi kalau KCK lebih ke backend sebenarnya, backend. Tapi kalau web development ini itu nanti ada ngomongin database dan lain sebagainya. Udah ya. Jadi front end sama backend programmer itu beda. Sebenarnya beda tugas. Walaupun ada yang namanya full stack programmer, dia bisa dua-duanya. Cuman mungkin nggak bagus di dua-duanya, lebih tajam di salah satu. Nah, terus ada yang lagi namanya mobile development nih, Rai. Mobile development itu adalah orang-orang yang bikin aplikasi di mobile. Jadi kayak misalnya Raihan bilang, gue pengen bikin aplikasi mobile, terus dijual misalnya. Aplikasi buat menghitung
kalori makanan misalnya, atau menghitung lama kita latihan olahraga atau kayak gitu ya. Nah, mobile development itu codingnya beda lagi, nanti dia spesifik biasanya. Swift itu buat iOS ya biasanya. Terus nanti kalau mau buat Android, kita bisa pakai Android Studio atau Java atau Objective-C itu masih iOS juga atau JavaScript ya. Kalau mobile development itu programmer juga, cuman mereka harus mikirin tipe device-nya gitu. Jadi dia, oh gue mau ngedesain nih buat Android. Jadi dia harus tahu Android-nya OS berapa, terus spesifikasinya kayak gimana. Kalau misalnya dia diimplement di Samsung, di Xiaomi, di apapun gitu ya, merek apapun, itu konfigurasi layarnya gimana, refresh rate layarnya kayak gimana, codingnya kayak apa gitu ya. Ya gitu. Jadi dia lebih mikirin specifically device yang dia mau implement sama apa coba kalau mobile development. Mobile development itu susahnya karena kita kalau coding dibuat di aplikasi di handphone sama di desktop itu lebih susah di handphone karena handphone kan kecil ya. Jadi layar kecil, memorinya kecil, prosesornya nggak terlalu hebat gitu ya, nggak sehebat kalau dia di laptop. Jadi kalau mobile development tuh dia harus mikir gimana ya gue bikin aplikasi yang kecil tapi nggak nge-lag gitu. Kalau misalnya orang bikin game maksudnya 500 mega aja orang udah, ah gila siapa yang mau download gitu. Terus nguploadnya juga nggak akan boleh di store-nya kan. Jadi kita harus bikin, kalau nggak salah ada batasannya deh di Android. Kayak di Google Play itu nggak boleh lebih dari 200 berapa, 200 kilo apa 200 mega, kacik lupa. Pokoknya ini tuh harus mikirin size aja. Jadi size-nya nggak boleh gede-gede. Nah ini pusing gitu. Kalau kalau back end-nya, kalau yang ini sama ini sih nggak mikirin gitu. Orang ditaruh di server kan asal ada resource sih oke-oke aja lah. Tapi kalau di mobile mikirin size ya. Oke, dah. Terus siapa tahu Raihan pengen, gue pengen jadi game developer. Pengen bikin game, oke bikin game. Kita bisa belajar bikin game ya. Cuman kalau kita mau bikin game yang akan di-deliver ke pasar, itu tuh harus satu kantor sendiri. Jadi kalau di Indonesia tuh ada namanya satu perusahaan hebat, kita tuh namanya Agate gitu. Si Agate ini tambah lama tambah gede nih. Sama satu lagi apa dulu Tinker Games. Terus ada lagi Nightspeed kalau nggak salah. Indonesia tuh banyak startup game. Itu tuh pegawainya ratusan loh, Rai. Banyak banget gitu. Karena game itu harus ada yang bikin storyline-nya, harus ada yang bikin animasinya, harus ada yang bikin codingnya di back end supaya gamenya nggak nge-lag gitu. Ya kan kalau misalnya kita main misalnya apa PUBG gitu atau main apa Dota gitu, emang nggak susah gitu mikirin, gimana supaya nggak nge-lag, gimana supaya orang dari mana aja bisa main bareng gitu, tapi simultan gitu. Nah ini beda lagi nih programmer yang, kalau programmer game, dia bisa programmer, tapi dia harus ngerti juga apa ya kayak animasi, desain gitu ya. Jadi game developer tuh beda lagi codingnya. Biasanya Unity atau apa lagi ya, Blender, macam-macam gitu. Udah ya, itu sekarang kita udah ini apa lihat bahasa programan untuk 4 ini. Sekarang desktop. Nah, desktop application itu aplikasi-aplikasi ya yang ada di desktop, yang ada di laptop. Kayak misalnya kita mau bikin aplikasi kayak apa ya? Kayak misalnya Word gitu, PPT itu kan aplikasi ya. Nah, itu kan di desktop, itu beda lagi programmernya. Terus ada lagi yang namanya sistem programming. Kalau sistem programming ini lebih spesifik ke fungsional. Jadi kayak dia mau bikin sistem yang spesifik kayak biasanya untuk scientist gitu ya. Misalnya emang satu program khusus untuk kalkulasi posisi bintang atau data science atau misalnya untuk robotik atau untuk analisis sesuatu. Nah, kalau ini tuh lebih mikirin performance. Jadi kalau sistem programming itu dia mintanya performance. Jadi cepat dan teliti gitu. Biasanya scientist kalau di sistem programming atau engineer gitu ya. Engineer-nya tuh engineer yang robot atau roket atau apa gitu. Nah, jadi sekilas itu tuh kayak gini, Rai, jenis-jenis bahasa program apa bahasa dan apa klasifikasinya gitu ya. Nah, kalau sebenarnya orang-orang tuh pakai bahasa apa sih gitu? Kalau misalnya kita cari kerja nih, kita cerita kita berdua mau cari kerja ya Rai, mau ngelamar gue mau kerja gitu. Terus kita harus pakai bahasa apa gitu? Nah, kalau Raihan lihat di front end, ini kan sebenarnya kalau Raihan lihat website ini kan kita pakai setiap hari kan ya.
ada Google, Facebook, YouTube, Yahoo. Mereka itu setiap harinya, ini data lama loh ya, unique visitors per month-nya itu Google tuh jutaan. Jadi, tapi kebayang nggak setiap harinya mereka tuh didatengin berapa orang? Setiap detiknya ada berapa orang yang nge-googling. Itu kan berarti Google harus punya banyak server yang akan nerima request dari kita dan nyariin apa yang kita cari kan, bener nggak Rai? Sedunia loh nyari di Google. Jadi codingnya tuh nggak main-main kayak Facebook, YouTube gitu. Semua orang buka YouTube, semua orang upload, semua orang nonton, Twitter, semua orang nge-tweet gitu ya. LinkedIn dan lain sebagainya. Atau Amazon mestinya ya, Amazon gitu kan. Amazon juga semua orang beli, check out. Sekarang juga kayak Gojek, semua orang harus tracking posisi driver, harus ada transaksi, yang ini pesan makanan, yang ini apa gitu. Itu juga kan kompleks gitu ya. Nah biasanya di front end itu semuanya JavaScript. Tapi walaupun sekarang versi JavaScript udah banyak banget ya, ada Node.js, ada Vue.js, ada segala macam ya. Tapi basicnya JavaScript lah. Jadi kalau misalnya, oh gue mau jadi front end atau client side, berarti setidaknya ngerti JavaScript. Kalau misalnya mau di-hire sama perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Tapi Raihan lihat di belakang, setiap perusahaan dia punya dapur yang berbeda. Jadi kayak mungkin kalau Gordon Ramsay gitu ya, di Hell Kitchen gitu, kitchennya dia mungkin sama chef lain akan beda gitu. Mungkin layoutnya beda, alatnya beda, organisasinya beda, flow-nya beda ya, triknya beda gitu. Nah ini juga gitu, di back-end-nya tuh di Google pakai C++, Go, Java, Python gitu ya. Facebook beda lagi, ada Haskell, ada Erlang gitu kan ya. YouTube kurang lebih sama ya, ada Python dan macam-macam gitu ya. Ini si Pinterest pakai Django malah. WordPress masih pakai PHP, ada yang masih pakai ASP. Ini tapi udah kuno nih, MSN sama Microsoft nih pakai ASP udah jarang dipakai nih ASP. Gitu, Rai. Jadi bahasa pemrograman itu sebenarnya tergantung di mana dia mau dipakai gitu ya. Tapi kalau Python itu ya sering dipakai, lihat kayak di sini ada ya, di Google, di Facebook, YouTube itu pakai Python karena mereka harus processing data dengan cepat gitu. Kayak misalnya gini, Rai. Facebook itu kan dia harus nampilin, misalnya Raihan login nih ke Facebook. Berarti kan dia harus kasih ke Raihan semua data orang yang Raihan follow kan. Di Instagram juga gitu kan. Belum kalau misalnya kita ngeblok, ada yang kita blok, ada yang kita hide, ada yang kita apalah, Discord juga gitu kan. Itu kan kompleks sebenarnya. Nah, itu tuh codingnya ada di backend. Gitu ya. Oke. Nah, itu ya ceritanya. Nah, kalau untuk bahasa sebenarnya dari kecil itu kan bahasa pemrograman tuh bisa dibagi-bagi secara umur. Cuman ya kalau kata Kak Cika sih semua orang, anak-anak juga udah bisa ya. Orang gede itu harusnya emang lebih terstruktur lah belajarnya mesti seperti apa. Nah, kalau ini kayak tadi kategori yang hampir sama, back end itu orang back end, front end itu front end ya, desain mobile programming atau 3D programmer itu biasanya bikin animasi kayak misalnya kalau Rehan tahu apa namanya Pixar gitu ya. Pixar tuh kenapa dicaplok sama Disney? Karena Pixar itu jago di algoritma 3D programmer ini. Jadi dia eh, punya algoritma yang bisa nge-generate apa namanya model animasinya tuh yang realistik gitu. Tapi ini emang lama gitu ya, rendering itu kan nggak bisa dicepetin gitu. Tapi itulah maksudnya, jadi di dalam programming itu pun ada science gitu, kayak algoritma rendering, algoritma gimana caranya nambahin shading dan segala macamnya gitu, macam-macam ya. Jadi setiap bagian itu ada bisa ditajemin jadi expert lah. Nah, high performance programmer ini adalah kayak yang tadi Kak Cika bilang itu. Misalnya matematika, analisis, data science, statistik, astronomi, fisika, misalnya dia mau analisis kecepatan muon gitu atau apa ya, quark atau apa gitu, tapi secara matematik gitu ya. Nah, itu di high performance programming gitu. Nah, sekarang kita lihat bahasa pemrograman tuh juga ada karakteristiknya, JSP ya, Java Server Pages. Jadi itu dulu biasa dipakai buat ngakses server. Tapi ini dimasukin ke HTML. Kalau Raihan lihat, kita tuh cuma mau bilang hello. Kalau pakai JSP itu panjang gini kan, karena si JSP-nya tuh dimasukin ke
kode HTML. HTML tuh selalu ada HTML gitu ya, ada head, ada body gitu ya. Makanya disebutnya tag. HTML tuh kan ada tag-nya ya, selalu ada hypertext markup language kan. Selalu ada kayak gini, ada head gitu ya, ada body gitu. Terus nanti di dalamnya ada title, itu sepasang lagi gitu. Terus nanti nah disinilah letak JSP-nya. Nah dia diselipin di dalam body pakai segitiga persen, terus perintahnya apa? Itu JSP. Oke, kita lihat bahasa lain. Kita lihat bahasa misalnya Perl. Nah kalau Raihan pernah dengar, Perl ini bahasa, kalau di bahasa kita tuh kayak bahasa Sanskerta. Jadi Perl ini tuh yang pakai nggak banyak. Kalau dulu Kak Cika punya pembimbing, beliau itu jago Perl. Jadi orang-orang yang udah elder dari kita tuh jago nih. Mereka di zamannya mereka tuh mereka pakai Perl. Nggak semua orang jago, dikit banget yang bisa Perl. Cuman Perl ini tuh kayak sajak. Jadi kalau kita codingnya tuh bahasanya tuh kayak sajak gitu. Jadi kayak berpuisi gitu. Kayak dia misalnya mau bilang hello world gini aja ya, dia harus pakai manggil library, ngasih nama gitu ya, nama fungsi, get dulu, terus dia sebutin gitu ya. Jadi Perl ini nyentrik, tapi nanti kalau misalnya kita mau pakai buat parsing data yang gede, misalnya kita mau ngumpulin data dari Twitter gitu, datanya ratusan ribu tweet, terus mau kita parsing itu pakai Perl, bagus banget. Jadi si Perl ini bahasa yang powerful lah, oke ya. Ini cuma mau ngomong hello world aja kayak gini, si Perl ini. Nah, kalau Raihan lihat Java, Kak Cika tuh dulu dari kuliah, itu which is lama banget ya. Itu pakai Java tuh udah tahunan lah, puluhan tahun aja. Java ini tuh populer banget, cuman kalau Rehan lihat deh, codingnya tuh painful banget. Ini adalah kode yang harus kita tulis kalau kita mau nulis suatu kata hello world aja. Itu di Java tuh kita harus bikin kelas, harus bikin nama. Namanya nanti itu akan seperti ini. Ini nanti harus di-save dalam bentuk hello test Java. Harus sama, kalau enggak nggak bisa. Jadi si file Java-nya tuh nanti kita akan punya ini di save-nya harus hello test.java, harus sama nama kelasnya. Terus kita harus bilang public, static, void, main, string, args, kurung buka, kurung tutup, baru ngetik sistem, out, print line, apa yang mau diketik. Harus gini, Rai. Nggak bisa lebih pendek lagi. Jadi paling pendek itu segini. Ini oke lah, misalnya oke, ini nggak usah ada ya, bisa sih, ini nggak usah ada. Jadi paling nggak kita punya 1, 2, 3 baris ya, 4 baris lah. Untuk Java aja, Java tuh ribet banget deh. Tapi banyak dipakai, cuma ribet. Nah, sejak ada Python, Kak Cika nggak mau pakai Java lagi. Nggak mau pakai Java lagi karena nggak mau ribet kalau nggak harus, misalnya sistemnya udah pakai Java atau nggak bisa pakai Python baru pakai Java. Kalau nggak mau pakai. Karena ribet. Nah, ini PHP. PHP itu bahasanya tuh nggak strong type ya, weakly type dia. Jadi PHP itu bisa diselipin biasanya buat bikin website atau di backend buat connect ke database. PHP tuh bentuknya kayak gini. Nih sebenarnya PHP-nya cuma ini. Dia tuh cuma mau nampilin sesuatu gitu. Jadi kayak dia bilang gue mau bilang hello world gitu. Itu tuh harus pakai bla 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 panjang PHP sepanjang ini. Oke, di PHP. PHP. Terus kita lihat lagi C. Nah, C itu kriptik, Rai. Jadi dia bentuknya jauh sama bahasa kita. Jadi lebih dekat ke mesin. Jadi ngomongnya tuh pendek-pendek, banyak simbol. Dan kalau kita mau ngeprint, sebenarnya Raihan kalau mau lihat ya, kalau kita mau ngeprint hello world itu bisa begini gitu ya, atau yang ini. Nggak terlalu panjang tapi kriptik. Kelihatan kan pendek, udah gitu banyak simbol. Nah, bahasa C itu kayak gitu, kayak robot. Emang dia low level. Tapi kalau di execute dia cepet. Jadi kalau kita mau ngoding robot, ngoding embedded system kayak misalnya buat microwave, buat apa misalnya, buat mesin kopi gitu kan suka ada ya, dia bisa di coding misalnya ada brewing coffee 5 menit gitu, itu kan ada codingnya di dalamnya, dia ada counter segala macam, itu pakai C atau assembly malah, karena dia cepat dan low level. Udah itu C ya, ribet gitu ya. C++ itu sama C beda dikit.
Tapi ya sama kritik ya, cuman C++ tuh nanti bisa object oriented. Nanti kalau kita belajar object oriented Kak Cika jelasin. Ada yang namanya Cold Fusion, ada yang namanya ASP gitu ya. Ada yang namanya C Sharp. C Sharp itu mirip banget sama Java. Kalau Rai lihat, itu kayak Java nih ya gitu. Ada class example, ada public static void main, ini static void main, ada system control, write line, hello world, bla 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 gitu loh. Aduh, pokoknya Java sama C Sharp tuh bla bla banget. Nah, lihat kalau Python cuman gini. Bahkan kalau Rehan lihat, ini tuh nggak usah diketik nih. Yang ada tanda pagar gini, yang ada tanda hashtag gini, itu komentar. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau ngeprint di Python, itu cuman bilang print aja. Nggak usah pakai include library, nggak usah pakai kurung, nggak usah pakai bikin kelas. Python tuh gitu. Jadi si Python ini kenapa populer? Karena dia itu ya udah straightforward aja. Mau ngapain gitu? Barisnya pendek, codingnya gampang. Begitu. Jadi makanya kemarin kita udah nyoba kan. Rehan kan udah nyoba pakai apa namanya? Pakai code combat kan si Python ini gitu kan misalnya up down gitunya sesimpel itu sebenarnya. Nanti kita langsung coba hari ini. Nah, ini Ruby ya, kalau ada yang bilang Ruby juga bagus, cuman belum Jika belum ngoprek banyak ya, belum nyoba banyak juga pakai Ruby, udah kesenangan pakai Python sih. Kalaupun pengen nyoba sebenarnya Golang nih. Golang tuh juga lagi populer karena Go language ini ya, dia tuh bisa paralel. Jadi si Golang ini dia bisa melakukan beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak kalau misalnya kita mau punya beberapa thread yang jalan bareng, mau dipecah itu pakai Golang bagus. Tapi dia cukup ribet sih, harus ada package main, import apa, format gitu ya. Terus nanti kalau mau nge-print hello world harus ada formatnya dulu, harus ada kurung buka segala macam gitu, right. Nah, itu intronya ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ya, kalau misalnya Raihan seneng coding, nanti Kak Cika arahin ya. Nanti di pertemuan terakhir kita ngomongin, terus kalau pulang kerja tuh di mana aja sih dengan coding, nanti Kak Cika kasih tahu. Sekarang kita cobain dulu pakai ini. Raihan punya ini kan, punya Gmail kan, kita buka collab. Kalau punya Gmail, kita tinggal buka collab.research.google.com coba Rai. Nanti Kak Cika akan share juga Raihan buka di sini. Tuh nanti Raihan akan punya sesuai dengan username-nya Raihan. Kak Cika pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja ya, yang bentar, pokok CJ aja deh. Oke. Nah, kalau Raihan udah buka, ini tuh Google Colab itu adalah cara kita coding Python. Jadi kita bisa coding Python di sini, Rai. Dan dia tuh punya tutorial kayak data science, ada machine learning gitu ya di sini. Kita bisa pakai. Nah, tapi Kak Cika harus ngejelasin dulu ke Raihan. Kenapa kita pakai Google Colab? Nah, kalau Raihan misalnya mau coding Python, kenapa pakai Python kan tadi Kak Cika udah cerita ya. Karena ya udahlah itu mah dia mah udah bagus lah populer. Kalau kita mau coding pakai Python, cara pertama adalah install. Kak Cika udah puluhan kali install Python. Udah ganti laptop, udah segala macem ya. Kalau Raihan mau install Python, tunggu ya. Sorry. Kalau mau install Python itu bisa di sini, python.org. Tapi jangan dulu ya, Rai. Install. Jadi Raihan bisa download di sini. Nih ya, di sini ada latest Python tuh 3.10.6. Kita tinggal download aja, kita tinggal install. Gitu. Kalau mau install. Jadi nanti kita pilih, misalnya Raihan pakainya apa? Mac OS atau Windows, pakai installer yang 64 bit aja, download. Nah ya, jadi cara kita install pakai Python itu bisa, Python tuh bisa install. Tapi Kak Cika nggak rekomen dulu, karena nggak mau, kita nanti ribet installnya doang. Oke, kedua, itu ada yang namanya install juga ya, tapi pakai Jupyter Notebook atau ntar ya Rai, Jupyter Notebook, atau ada yang namanya Spider. Jadi dia punya kayak Jupyter apa ya, tools gitu ya, editor yang udah ada Python-nya gitu. Jadi nanti kita tinggal pakai dia, tapi kita tetap harus install dulu gitu. Baru nanti ada Jupyter Notebook, ada Spider gitu. Nanti kalau Rehan bisa cari ya, apa sih Jupyter Notebook, nah ini kayak gini.
Jupyter Notebook itu kita bisa download, Rai. Terus nanti kita bisa ngoding di dalam situ. Yang asik itu di dalam Jupyter Notebook, itu kita bisa kayak notebook. Jadi coding, visualisasi, tampilan itu ada di satu notebooknya Raihan itu, di Jupyter itu. Jadi rapi banget catatannya gitu ya. Nanti namanya IPYNB apa ya Jupyter-nya, Kak Cika lupa. Dia bisa di-try di browser juga, bisa install juga. Jadi ini Kak Cika bilang recommended lah kalau mau pakai Jupyter. Atau orang tuh suka pakai Spider. Spider, ini biar Raihan tahu aja ya. Spider itu adalah environment buat ngoding Python. Lihat deh, bagus kan dia ada tampilan-tampilannya, codingnya di sini tuh tampilan di kanannya tuh keluar. Kak Cika juga belum coba sih, tapi ini kayaknya menarik lah gitu ya. Jadi ada Spider Notebook, ada Spider Terminal, ada unit test. Ini juga download. Tapi kita harus ada Python-nya dulu, harus install dulu. Nah, cara ketiga yang Kak Cika mau pakai adalah dengan Google Colab. Kenapa sih Kak pakai Google Colab gitu? Why? Karena gampang, Rai, satu. Kalau kita pakai Google Colab, ya, kita pakai Google Colab. Kita nggak usah install, satu. Python-nya tuh udah ada di sini. Dua. Kita nggak usah install kan? Dua. Kita tuh pakai resource-nya dia, Rai. Jadi kalau Rai lihat di sini ya, kita lihat ya, di file. Kacanya jadi lupa ya. Ntar di file, di edit. Notebook setting. Kalau Raihan lihat, di edit ya, terus di notebook setting, itu ada hardware accelerator kan. Raihan boleh pilih pakai GPU atau TPU. Nanti Kak Cika jelasin. Tapi kan kalau Raihan main game, Raihan kan tahu orang suka pengen beli GPU kan. GPU kan komputasinya cepet ya. Kalau misalnya kadang-kadang kita kalau coding pakai laptop kita sendiri itu tuh berat, Rai. Jadi kayak Kak Cika misalnya mau bikin machine learning ya buat deteksi wajah orang gitu. Itu kalau pakai laptop sendiri itu panas. Nah, kalau kita pakai Google Colab, storage-nya di Google. Komputasinya di Google. Yang kita pakai tuh cuman browser doang, Rai, sama koneksi internet. Jadi bener-bener lightweight banget gitu. Itu, jadi kalau pakai Google Colab, satu, kita nggak usah install. Dua, kita resource-nya ada pakai resource dia gitu ya. Ketiga, dia integrated sama drive kita gitu. Jadi kayak misalnya Raihan punya Google Drive. File-filenya Google Drive Raihan itu bisa maksudnya file kita bisa disimpan aja di Google Drive. Jadi nggak akan hilang. Dulu tuh Kak Cika kalau ngoding itu install. Udah install terus filenya ada di laptop ini ya. Kak Cika. Dah. Terus nanti kalau laptopnya kenapa-napa atau nggak ada di rumah misalnya lagi pergi gitu terus coding gue di laptop gitu kan. Nah, kalau gini sekarang lagi di mana gitu pakai handphone aja. Kode gue ada di Google Drive. Ya udah ngodingnya pakai Google Colab Kak Cika di handphone aja. Nih, contoh codingnya gitu, bisa jalan gitu, Ray. Jadi lebih enak lah gitu ya. Dah ya, satu itu dah. Gitu ya, Ray. Jadi pentingnya kita bisa pakai resource dia dan integrated. Jadi kenapa kita nggak install, nggak pakai Jupyter, nggak pakai Spider, kita karena Google Colab lebih gampang gitu aja. Oke. Jadi nah, keempat, Kak Cika bisa share. Jadi kalau Kak Cika punya satu notebook, Kak Cika bisa share ke Raihan. Terus kita bisa coding bareng gitu. Nggak bareng sih sebenarnya. Tapi kita bisa saling lihat resource gitu. Kayak misalnya Kak Cika kasih ke Raihan, Raihan jadi punya catatan gitu. Jadi nggak usah di copy, dikirim, di email, segala macam udah langsung jadi. Gitu, oke? Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai sekarang. Setelah intro, sekarang kita mulai. Sekarang Kak Cika bikin file baru ya. Katakan kita bikin file baru namanya new notebook ya. Kak Cika bikin satu Google Colab. Raihan lihat dulu ya, nanti Raihan praktek juga. Terus Kak Cika share juga si ininya. Oke, ini kita kasih nama misalnya Raihan Project gitu ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini, Rai. Jadi di sini kita tinggal ketik perintahnya aja, print hello world gitu ya. Terus kita jalanin aja pakai play ini. Terus nanti hasilnya langsung keluar aja di bawahnya sini gitu. Kayak Raihan lihat di sini ya. Ini juga gitu. Jadi kenapa kita pakai Google Colab? Kelima, kita bisa nyimpen catatan, Rai. Jadi ini tuh catatan kayak kita bisa nyelipin gambar, video. Jadi kayak Rahan bisa nyatet nih di sini. Itu nih kan langsung keluar hasilnya kan.
Kak Cika bisa bikin tulisan di sini. Dan ini tulisannya bisa Kak Cika geser ke atas gitu misalnya. Kasih catatan di sini, misalnya mau pakai bold. Getting started with Python. Terus Kak Cika mau tambahin video, mau tambahin link, mau tambahin emoji, mau nambahin apa gitu tuh bisa. Jadi nanti bentuknya kayak gini, Rai. Kebayang nggak? Catatan, ada catatannya, ada codingnya, ada hasilnya, ada gambarnya. Jadi kalau mau lihat, misalnya mikir, gue kemarin udah sampai mana ya belajar, tinggal lihat aja gitu codingnya, hasilnya, catatannya. Gitu. Jadi Kak Raihan kalau mau nyimpen catatan ya udah di sini aja gitu. Tuh kan kayak gini ada getting started with Python gitu ya. Catatan. Jadi kita bisa nyelipin kode atau teks gitu ya. Oke, gitu ya, clear ya. Nah, sekarang Raihan udah bisa kan ya? Kayak gini ya. Kalau kita mau nampilin. Nah, sekarang Kak Cika mau nambahin misalnya yang Raihan udah pelajari waktu kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin ingat nggak udah belajar apa aja? Tapi kita yang pertama mau belajar satu, ingat nggak Rai? Apa? Sequence. Kita kan udah belajar sequence ya pada saat Raihan ngerjain segala macam kemarin. Sequence itu apa sih, Rai? Sequence itu urutan kan? Jadi kayak misalnya eh belokan, misalnya maju mundur belok gitu itu kan urutan. Maju dulu naruh dulu, atau belok dulu apa destroy dulu, apa attack dulu apa detect dulu, itu tuh sequence. Oke. Nah, sekarang contoh misalnya Kak Cika mau bikin sequence, misalnya Kak Cika mau bilang satu program, mau bilang halo tapi ke Raihan gitu, tapi kan misalnya kita mau bilang halo ke usernya tapi kita nggak tahu namanya kan, berarti kita harus nanya namanya dia dulu kan, benar nggak Rai? Jadi kita nanya dulu. Nah, di Python itu ada yang kayak gini, Rai. Jessica bisa bilang, misalnya, oke, kita punya variabel, waktu di code command kan ada ya variabel. Kita punya variabel namanya name. Name itu adalah input dari user, tapi kita tanya, what is your name? Oke. Jadi nanti si name itu, variabel ini tuh adalah hasil input dari user, di mana pertanyaannya adalah what is your name? Nanti kan orangnya jawab. Nanti kita bilang gini, print, hello, hello, gitu ya. Nah, di Python tuh kalau nambahin string juga gampang banget, tinggal koma aja. Koma apa plus ya? Koma ya. Ini. Nih. Dah, di play. Tuh, what is your name misalnya? Raihan. Nanti dia, hello Raihan, gitu. Nah, ini tuh sequence kan, di mana urutan sebenarnya. Sequence tuh nggak, nantinya baru kerasa pada saat, tar dulu ya, misalnya kita mau ngesort, ngurutin bilangan. Gimana caranya ya ngurutin bilangan? Cari dulu yang terbesar apa cari dulu yang terkecil? Ditukar dulu apa di gimana dulu gitu, itu sequence. Tapi sequence secara umum Raihan udah bisa lah ya, bahwa itu urutan dulu, mau ngapain dulu. Sequence itu sebenarnya cuma urutan aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu kita masuk ke bagian apa, looping. Looping kayak gimana, Ray? Ingat nggak? Looping adalah perulangan. Siap, perulangan kan? Sorry, kok salah delete coding. Oke, perulangan pakai gimana? Kalau perulangan, berarti kan kayak kalau waktu itu di Minecraft, yang warnanya pink itu kan ya, saya Kak Cika mau ngeprint. Kak Cika mau ngeprint hello world 10 kali. For i in range 10, Kak Cika mau ngeprint hello world. Gitu ya. Nah, dia akan ngeprint 10 kali, Rai. Tapi perintahnya kayak gini, for i in range 10. Itu looping. Nah, looping sebenarnya ada 2. Nanti Kak Cika kasih contoh lagi ya. Insert dulu. Looping itu ada 2. Kak Cika tambahin looping. Sorry. Ini pindah dulu ke bawah. Ini looping ya. Looping tambah teks. Looping pertama itu adalah 21. Itu pakai for. Nanti kita coba pakai while. Oke. Nah, ini for. Kok gini ya? Kenapa tidak bold? Nah, 2.1 for. Ini bold kan?
Ya udahlah, oke. Udah for itu ya. Terus bisa kan? Kalau kita mau ngeprint bilangan gimana? For i in range. Ketika mau ngeprint bilangan 1 sampai 10 gimana Rai caranya? Berarti yang di print apa? Kalau ini kan ngeprintnya hello world kan? Kalau mau ngeprint bilangan 1 sampai 10 yang di print apa Rai? I ya. Nah, Cika kan for i in range kan, yang di print i. Coba Rehan lihat. Dia ngeprintnya dari 0 sampai 9. Nah, yang Kak Cika ingin jelasin ke Rehan adalah gini. Kalau kita looping pakai Python for i in range 10, itu tuh artinya dia akan ngeprint dari i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari 10, terus naiknya tuh satu-satu, Rai. Kebayang nggak? Jadi naiknya satu-satu. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Kebayang? Nah, sebenarnya ada cara lain untuk nulis kayak gini juga. Kalau kita bilang ini boleh nggak? For i in range, gitu ya. Kak Cika bilangnya mulainya dari 0, selesainya di 11, naiknya 1. Nah, ini tuh sama, Rai, kayak gini. Kayak gini. Nah, itu tuh sama dengan gini. Ini tuh hasilnya akan sama. Tuh, hasilnya akan sama. Tapi Rehan lihat nggak di sini? Kak Cika selipin di sini ada 0, 10, 1. Apa artinya? Artinya adalah kita mulai dari 0, selesai sebelum 10, naiknya satu-satu. Kebayang? Right? Jadi setiap mengulang, dia naiknya satu-satu. Stepnya tuh satu-satu. Jadi ini tuh start ya. Yang ini itu adalah start. Yang ini adalah start. Yang ini adalah stop. Yang ini adalah step. Gitu. Kebayang, Ray? Baik. Sip ya. Kalau TH ada yang nggak ngerti, langsung tanya ya. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Cika mau nge-print dari 1 sampai 10 gimana, Ray? Apa yang harus dirubah? Kalau dari 1 sampai 10. Berarti kalau harus dirubah berarti kan ini dirubah jadi 1 kan? Ini jadi 1, terus ini berarti harus dirubah jadi 11 kan? 11. Pintar. Nah, ini supaya dia jadi 1 sampai 10. Oke, clear. Nah, sekarang Kak Cika kasih ke Raihan ya. Ntar hapus dulu annotate-nya, clear dulu. Kak Cika kasih, Raihan minta itu dong, minta email dong di chat coba. Yep. Kita share. Editor ya. Oke. Oh, itu ada. Salah ya? Tar dulu, kok salah sih? Kopinya tadi nggak lengkap. Oh iya, sorry. Raihannya nggak ke bawah. Alright. Nah. Oke, send. Buka email, Rai, terus buka. Terus, Raihan share screen coba. Kalau udah buka Google Colab. Sip. Buka email dulu ya. Ya. Ini Dupa. Di situ udah kamu. Di rak yang di garasi.
Duh, kayak keneh atau enggak? Oh, atau di situ. Sebentar ya, Rai. Di sini. Oh, ada. Saya dulu kan kalian awit kan. Dia pakai sepatu. Ayo tuh. Kamu kayaknya rempok sama iya. Supaya Itu kurus nuan kenapa? Buat aja dari plek pantau. Terus ku dua aja, dua anu badannya yang Korea. Kita nu iya coplok ikan nu tai kenapa? Kumaha tuh kudu meser. Oh, nggak pamuk. Rai udah siap sini. Sip. Sekarang coba Rai. Sekarang coba Raihan bikin for tapi ngeprintnya terbalik Rai dari 10 sampai 1 coba bisa nggak? Jadi ngeprintnya di bawahnya aja Rai bikin lagi code baru. Ya, pintar. Code. Yes. Itu mah teks ya? Iya, Add-nya code aja Rai. mana tadi pun. Ah ya. Coba bikin for in range. Gimana tuh supaya ngebalik dari besar ke kecil? Coba gimana? Pintar ya Raihan. Oke, hampir loh. Oke. Hampir Rai, ada satu yang kurang tapi run anyway. Run anyway aja itu soalnya habis dari kaci koper ke Raihan. Oke. Tungguin dia kalau baru nge-run suka gitu, suka lama. Nggak apa-apa, tungguin dulu. Nah, dia bilang bingung. Oh, harus ada titik 2 di belakangnya, Rai. Udah gitu. Berarti kan stepnya mundur. Berarti harusnya gimana, Rai? Harusnya -1. Kan 10, 9 gitu ya. Itu kasih titik 2 dulu, Rai, di belakangnya. Yap. Terus stepnya jadi -1 kayaknya. Atau coba run dulu. Keluarnya gimana? Ah, gitu benar. Coba keluar sampai 1 nggak, Rai? Satunya nggak keluar gimana dong? Oh, tunggu itu berarti Bentar. Oke, berarti kalau dari 100 ke 1 bisa dong ya, Rai? Oke, sekarang tolong print semua bilangan genap dari 1 sampai 100. Semua bilangan genap dari 1 sampai 100. Boleh turun, boleh naik.
Pintar. Sekarang ganjil. Sekarang ganjil, Roy. Yang ganjil coba. Ini masih genap. Oh iya, pas sampai 100 benar. Oke. Sekarang genap. Pintar, Nah, nice. Oke, bagus, bagus. Udah. Oke, sementara lulus. Kak Cika minta kontrol sekarang. Sekarang mau nambahin tugas. Oke. Sip. Sekarang kita nambahin lagi ya. Nambahin lagi berarti ketiga. 3 adalah conditionals. Nanti conditionals dulu deh, nanti habis itu baru kita while ya, ingetin ya. Conditionals ya. Conditionals itu apa sih, Ray? Ingat nggak? While true gitulah yang waktu apa tuh? Yang if. Nah, if. Misalnya ketika bilang if apa misalnya age lebih besar dari 17 then pakai nggak ya? If age then you are allowed to drive ya misalnya. Gitulah ya. Conditional. Age, oh ya. If age. Oke. Sekarang kita nanya dulu ya. Nah, kan dia nanya, mana katanya variabel age nggak ada kok lo tiba-tiba kayak gitu. Nah, sekarang Kak Cika jelasin lagi. Kita kan mau nanya umur nih. Kita sekarang mau bilang bahwa umur kalau di atas 17 tuh boleh nyetir, kalau di bawah nggak boleh nyetir gitu lah ya, Raya. Berarti kan nanya dulu kan, kita mesti bilang dulu age gitu ya, sama dengan input ya. What is, nanti Ryan yang selesaiin ya. What is your age? Is your age? Dah, kan dia nanya. Terus dia masukin kan. Nah, kalau age-nya 17, di atas 17 dia boleh drive. Tapi yang Ryan mesti ingat di Python, kalau kita pakai input itu tipe datanya. Nah, jadi tipe data tuh ada macam-macam, Ray. Jadi kalau kita lihat ya tipe data gitu ya, yang nanti kita pakai data type gitu ya, data type. Yang kita pakai tuh are you still there? Iyalah, Pak. Klikin dong tolong, Ray. Ya. Data type itu kan string ya. String itu kata-kata lah, misalnya kalimat lah ya, kata-kata gitu. String atau integer bilangan bulat atau float bilangan pecahan. Ini yang paling sering dipakai ya. Atau boolean. Boolean itu logika gitu. Jadi boolean itu kalau di Python itu ini kalau string itu biasanya apa? String itu biasanya hello gitu ya. Atau satu huruf itu sebenarnya karakter bisa disebut juga sebagai string. Misalnya A gitu ya, itu string. Integer itu bilangan bulat 10 gitu ya. Pecahan itu 1,72 misalnya. Boolean itu kalau di Python true sama false. Jadi ini aja yang kita pakai dulu, Ray. Yang kita pakai. Nah, kalau kita masukin pakai input, nih, pakai input, itu tuh secara otomatis tuh ini dianggap string. Jadi kita harus melakukan yang namanya bukan override, string casting. Itu nanti dia akan dianggap string, Ray. Jadi nanti dia akan ngamuk. Ya, kalau Kak Cika coba compile, dia pasti ngamuk gitu. Karena dia bilang, oke, masukin ya, saya Kak Cika umurnya 19 gitu ya. Terus dia nanti ngamuk. Gak bisa nih katanya, gue gak bisa ngitung string di lebih besar lebih kecil. Nah,
Berarti ini kita harus melakukan casting. Casting itu adalah ngerubah tipe. Kalau di Python, ngerubah tipe itu bisa langsung aja gitu. Jadi di sini kita harus melakukan cast ya. Namanya cast. Cast itu memaksa supaya tipe data dia berubah. Caranya adalah dengan Kak Cika bilang, di sini gue maunya age itu jadi integer. Jadi inputnya itu nanti jadi integer. Ini Kak Cika clear dulu ya. Ini screenshot udah, ini annotate-nya hapus. Nah, lihat kan? Ini jadi integer input, what is your age. Jadi di-cast dulu. Jadi pas bilang umurku 19 gitu, you are allowed to drive. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya dia lebih kecil gimana? Ya, kita kan bisa tambahin else kan? Kayak waktu kita yang burung itu, ingat nggak? Right. Yang burung itu kan pakai else ya. Else kita bilang print, yaudah kalau nggak lebih besar dari 17 tuh lu nggak boleh nyetir gitu. You are not allowed to drive gitu ya. You are not allowed to drive. Oke. Dah. Misalnya umur 5 tahun gitu. Nggak boleh kan? Bener kan? Nah, tapi di sini kalau misalnya Kak Cika masukin, kalau Kak Cika umurnya masukin misalnya 90. 90 masih boleh nyetir. Atau Kak Cika misalnya masukin umurnya -5 gitu. Emang -5 nggak boleh nyetir? Bukan masalah nggak boleh nyetir, emang nggak ada gitu. Nah, sekarang Kak Cika pengen coba Raihan modifikasi kode ini supaya dia bentuknya begini. Kan ini timeline-nya begini ya. Taruh. Kok jelek? Garisnya tidak lurus pakai ini, pakai biru. Timeline-nya kan gini. Bukan timeline ya, apa batasnya? Ini kan 17 ya. Baik, di 17. Oke. Anggap orang boleh nyetir sampai umur berapa, Rai? Kata Rehan. Boleh nyetir umur berapa? 18. Ih, 60 masih boleh nggak nyetir? Kalau punya SIM. 60 lah ya. 70 takut nabrak ya? Ya nggak sih? Oke. Terus orang itu umur berapa sih? Dari 0 lah ya, dari lahir ya. 0. Oke. Oke ya. Nah, sekarang gini. Sekarang Kak Cika minta Raihan buat kodenya. Kalau dia umurnya antara 17 sampai 60, dia boleh nyetir. Kalau dia segini gitu ya. Oke. Oke ya, sampai situ. Dah. Terus kalau dia dari lahir 0 sampai 17, terserah nih Raihan sama dengannya mau di boleh atau di hijau atau di merah ya. Ini kan nggak pakai sama dengan, berarti 17 tuh masuknya nggak boleh kan. Kalau Raihan mau 17 itu maksudnya boleh, pakai sama dengan berarti gini. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan Kak Cika, orang umurnya berapa? Sampai berapa sih kira-kira? 90 lah ya. Nah, kalau misalnya dia umurnya di sini ada 90 gimana, Rai? Dia udah nggak boleh nyetir juga kan? Lalu udah tua lah Pak, janganlah disupirin aja gitu ya. Nah ini 61 ke atas tuh udah nggak boleh nyetir lagi gitu. Nah, coding yang bagus adalah di mana semua jenis input tuh sama kita udah diantisipasi. Kalau misalnya dia masukin minus, nih misalnya minus ya, ini minus 1 dan seterusnya gitu. Kalau di sini itu tuh udah dimarahin, ini tuh nggak ada gitu. Raihan pasti bilang -1 omelin. If inputnya lebih kecil dari 0, invalid data, you have to enter the right data. Kalau dia masukin 91 itu juga invalid gitu karena dianggap nggak ada orang umurnya di atas 90 gitu. Anggap aja udah setelah 90 udah nggak, atau umurnya 100 lah ya gitu ya. Gitu Rai. Coba, atau jangan 90 lah. Misalnya umurnya berapa ya Rai? 80. Umurnya rada lama lah, yang rada tua kan. 100 lah ya, 100. Orang kan biasanya kayak sampai 100 kan umurnya. Cobain Rai, sekarang Raihan yang coding. Silakan. Ya benar, pintar. Geser aja biar garisnya nggak akan Kak Cika hapus ya, biar kelihatan. Sip.
Tambahin kayak gitu. Ntar sambil Kak nyoret-nyoret. Ini itu allowed. Not. Ini juga not. Yang hitam tuh invalid. Nah, terus Kak Cika tambahin lagi. Kalau Raihan ingat yang burung-burung itu, Raihan kalau misalnya mau nambahin ya, di Python tuh ada and, sama ada or. Jadi kalau Raihan bisa bilang misalnya if age lebih besar sama dengan 17 gitu ya, and age lebih kecil dari 60 gitu, maka dia allowed gitu ya. Nah, itu bisa ini pakai and. Kayak yang di burung-burung itu, Rai. Kayak gini. And atau or. Manfaatkan itu juga, Rai. Sip. Kalau pakai sama dengan, tinggal ditambahin sama dengan. Gimana, Rai? If age, errornya apa? Oh, else-nya, entar dulu. Invalid syntax katanya. Soalnya belum diisi apa-apa. Entar dulu, Rai. Input, what is your age? If age bisa sama dengan and. Oh, and age-nya belum, Rai. And age lebih kecil dari 60. Sorry ya, Kak Cika nggak hapus coretannya biar kita nggak lupa soalnya. Oke, umur masukin berapa, Rai? 50, coba 50. Oke, sekarang masukin 3 tahun, 3 tahun. Ya, sekarang masukin 72, 72. Udah bagus tuh, Rai. Oke, sekarang tambahin, udah oke nih sekarang. Tapi kalau dia masukin minus sama di atas 100 tahun harus dibilang invalid. Berarti Raihan harus masukin else if. Nah, else itu di Python, else if in Python. Else if-nya tuh elif. Pakai elif kalau misalnya mau pakai else if, right? Bentuknya gini strukturnya. If, elif,
else. Nah, tinggal Raihan mau gimana nih? Elif Rai, bukan else if, Elif. Saking simpelnya si Python sampai kayak gitu. Tambahin apa Rai coba? Rai udah pasang bendera belum? Mau 17 Agustusan. Udah. Kak Cika udah diteror tuh dari masjid. Sadik harap memasang bendera dari tanggal 1 sampai tanggal 17. Masukin Rai, coba berapa? -1 coba. Oh 99, oke. 99 itu berarti boleh, nggak boleh kan? Kok nggak keluar? Nah, apa itu? Oh, dia bingung, Rai. Lebih besar dari 0 tuh masuk ke situ loh. Enggak dong. Enggak. Oh iya enggak ya. Tadi nih, if H lebih Harusnya lebih dulu gitu. lebih besar dari 0, you are not allowed. Tapi di atas 10 bukan you are not allowed toh. Invalid data. Valid data, Rai. Mana tuh? Baru? Gimana? You are if if. Kalau Kak Cika sih, ntar coba Rehan dulu, Kalau Kak Cika sih kayaknya gini deh. Kalau Kak Cika lah ya. Tapi Rehan coba punya cara juga. Rehan suka lebih bagus dari Kak Cika caranya. Kalau Kak Cika gini Raya kebayangnya. Kalau Kak Cika kan misalnya age lebih kecil sama dengan 17 kan. Nah, ini geser dulu. Oke. Kalau yang itu ya, kalau Kak Cika gitu. Ntar dulu. Annotate lagi. And A lebih kecil dari 60 kan. Itu kan allow ya. Ini kan allow ya. Ini allow ya. Ini allowed. Tapi kalau not berarti berdua, Rai.
Berarti elif ini kalau Kak Cika ini yang not ya, yang not itu Kak Cika taruh elif. Kak Cika bilang kalau A lebih besar sama dengan 0 and A lebih kecil dari 17, tapi kasih N lagi nggak ya? Kok dulu Kak Cika bisa bikin lebih pendek sih? Oh, bisa apa nih? Bisa lebih pendek kayak and. Oh, Oh, I know. Ntar dulu. Nah, gini kalau atau gini, elif A lebih kecil dari 0 and di bawahnya harusnya ditulis di bawahnya. benar. Udah jadi enggak gitu. Lebih besar dari ini. Tidak. Nah, ini else baru yang ini else baru di sini print. Invalid data. Gitu, Rai. Gitu nggak? Cobain. Jadi kalau yang ini allowed ya, ini udah bener nih. Yang ini kan allowed. Yang ini, nah ini invalid aja berarti. Itu invalid coba. Coba Rai terus tes semua, Rai. Tes. Coba sekarang tes bener nggak? Udah berhasil belum? Instagram potretan udah gila. Potretan. Enggak, Rai. Yang itu nggak boleh nyetik kan 3. Not allowed. Not allowed yang mana? Iya, you are not allowed. Ya, itu not, you are not allowed. Ya, bener. Pintar. Pintar. Oke, coba tes. Coba minus 5 gitu. Minus 1, oke. Oh, terbalik. Wow. Kok masuk ke L sih? Oh, ngerti gue. Kebalik, Rai. Soalnya kalau Raihan masuknya lebih kecil dari 1, masuknya ke else. Atau or ya. Ini jangan N, coba. Kasih or, coba. Ini or ya. Ini or. Pakai or, coba Rai. Min 1. Benar. Coba Rai lagi. 105. Ininya. Bukan, masukin data lagi. Run lagi, tapi umurnya 105. Oke. Coba sekarang lagi, Rai. Run lagi. 9, coba. Benar. Kalau 63. Ya. Udah, bagus. Sip. Sekarang kita berarti masuk lagi. Clear dulu ya. Jago. Raihan pintar. Oke, Kak Cika mau ngejelasin apa ya? Conditional udah bisa ya. Conditional function besok. Oke, sekarang Kak Cika mau jelasin sekarang adalah function. Mamang lagi pasang lampu, lagi pasang pintu. Kak Cika tambahin sekarang kita pakai while. Jadi kalau perulangan lagi kita balik ya, Rai. Perulangan itu sekarang ada yang namanya 2.2, namanya while kalau di Python. Oke. Cika tambahin lagi. Oke. While ya. Nah, kalau Raihan kan tadi nyobain for ya. Kalau for kan Raihan tahu kan kapan berhentinya. Kalau while itu kita nggak tahu kapan berhentinya, Rai. Ini gimana sih caranya biar yang ngebold ya? Cika bete deh. Kok gini sih? Tunggu, gemes. Nanti dia dirapiin, tapi kenapa dia nggak mau ngerapi gitu ya? 2.2 while.
Nah, gitu. Ya benar. While. Nah, while true. Saya kasih ke punya kayak gini ya. While true. Selama benar. Oh, kayak gini. Tunggu. Kenapa tiba-tiba ada ini? Tanpa Tunggu. spasi mungkin. Oh, nggak usah dihapus sih, Ray? Bukan aku. Iya, aku juga enggak. Gue hapus aja deh kalau gitu. Woi, nge-lag. Ini tunggu dari aku. Tolong hapusin, Ray. Bisa nggak? Tuh, ada tuh. Tolong hapusin satu, semuanya kosongin. Oh, aku belum ada, tapi tunggu. Kenapa? Oh, tunggu. Kak Cika jadi gak bisa ngontrol. Kayaknya nge-lag di sini. Hapus. Oke. Nah, kalau pakai while tuh bisa gini, Ray. Jadi, pakai if tuh kalau kita tahu mau berapa kali kan. Misalnya kita tahu, gue mau ngulang Ada. apa? Nah. Oh, nggak ada kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kak Cika misalnya udah boleh nih. Satu. Ada. Oh, itu tunggu. Ya, sok. Gimana mau diapain? Nge-lag. Kenapa? Kenapa? Ray, nge-lag, Ray. Coba di restart. Enggak, aku mah enggak. Enggak. Oh ya udah ya, aku coba. While true. Ada. Ya, kenapa jadi kayak gini? Tunggu. Coba minta lagi request. Stop lagi. Terjadi kekacauan nih kayaknya request. Nah, tunggu. Udah? Udah. Oke. Nah, Oke, misalnya while true print hello. Nah, kalau saya ini selalu benar nggak pernah ganti, dia bakalan terus-terusan nih, nggak akan berhenti, terus aja gitu. Nah, jadi biasanya while ini tuh dipakai untuk kalau kita mau melakukan suatu proses yang kita nggak tahu mau berapa lama gitu. Kayak misalnya baca data sampai selesai atau minta input sampai selesai gitu ya. Oke. Nah, salah satu contoh while kalau misalnya mau dipakai seperti for, itu kita bisa bilang misalnya gini, Kacil mau ngeprint dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kita harus bilang dulu di sini, misalnya I sama dengan 1. Terus while I lebih kecil dari 11, terus kita print. Tapi ini nggak lazim gitu. Bukan best practice. Biasanya kalau kayak gini kita pakainya for, karena for sebaris kan kalau pakai while, jadi panjang. Nih ada yang salah lagi. Ini harusnya apa? Jadi ditambahin I sama dengan I plus 1. Kan harus nambah 1. Kalau nggak dia terus aja gitu, nggak selesai. Nah gitu ya, pakai while. Oke? Nah, sekarang kita bikin baru lagi. Kak Cika pengen bikin suatu fungsi. Taruh. While-nya gimana ya yang kelihatan? Taruh ya, bentar. Oh, kayaknya JNE. Halo? 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 Tuh kan orang nggak penting, kesel deh. Taruh ya. Kak Cika mau ngasih contoh yang pakai while. Misalnya apa ya? While true, while ngulang. Kayak misalnya apa ya? Kayak gini. Hati. Oh,
Ini aja, Rai. Kita bikin password ya sekarang ya. While bikin password. Oke, kita bikin baru. Nanti kalau ini kita lanjut besok kalau minggu depan kalau nggak selesai. Sekarang Kak Cika mau bikin gini. Username sama dengan gini. Oh, ini jangan di sini. Masuknya ke kondisional aja, yang ini aja. Di sini. Kita bikin login, right? Username sama dengan input your username gitu ya. Tapi kalau salah, nah bikin itu ya, right? Username. Username, password, input your gitu ya. Nah, kan Rayhan bisa bikin nggak? Bisa gini kan misalnya, if username sama dengan Rayhan gitu ya, and password sama dengan 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Kita bilang bahwa print you are allowed to enter the system. Tapi kalau enggak, else print wrong username or password. Kan bisa gini ya. Jadi ketika masukin nih misalnya. Ada? Oh, nah ini penting nih. Raya sekarang harus belajar ini juga. Kak Cika selalu juga bikin salah nih. Ini teman Kak Cika pernah lagi tugas akhir, dia tuh sebulan nggak jalan-jalan tuh gara-gara ini. Raya tahu bedanya apa? Sama dengan 2, sama 1 bedanya apa? Kalau 1 itu assignment, jadi kalau kita mau ngasih harga ya ke suatu variabel, oh iya, yang kasih 5.000 dari pasar. Oh ya udah, lupa Ibu. Terlalu mumet, terlalu banyak ini. Assignment, misalnya kita mau bilang ya, variabel A itu isinya 5, nah itu assignment. Nah kalau ini adalah untuk compare. Dan orang tuh sering salah, Kak Cika aja salah kan barusan. Selalu gitu. Kalau compare itu sama dengannya harus 2. Kalau assignment 1. Nah ini kita salah karena ini harusnya kan compare ya, kita mau ngecek harusnya ini 2. Nah gitu. Ini harusnya 2 juga. Begitu. Jadi kalau kita run gitu ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Berarti boleh kan kalau saya pakai yang lain. 1, 2, 3, 4. Nggak bisa kan? Gitu ya, Ray? Nah, sekarang kita coba gimana caranya kalau mau dia nanya terus sampai passwordnya benar. Itu bisa kita pakai apa? Pakai apa, Ray? Bisa pakai while, kayak contoh yang tadi. Jadi, while true, dia akan nanya aja terus gitu. Gitu ya. Nah, kita bisa bilang gini. Di sini, itu kita bisa break. Gitu. Kalau break, itu berarti kita keluar dari si looping while-nya ini. Ya, kalau Kak Cika jalanin, sekarang misalnya nanya nih. Username Cika, passwordnya 1, 2, 3. Wrong. Nah, tapi dia ngomong gini kan, ngomong wrong terus ya. Harusnya, bentar, harusnya di continue. Di continue. Nah. Oke. Taruh ya. 3. 1, 2, 3.
kok gitu sih? Oh, I know. Sorry, salah. Harusnya di sini, Raihan. Salah, Kak Cika. Harusnya while-nya di sini. Harusnya dinanya. Kalau enggak ya dia salah terus lah. Ya kan? Nah, ini namanya sequence nih, ngaco barusan sequence-nya. Harusnya di sini kan, while true gitu ya. Dia true tuh maksudnya ya udah kalau selama itu situasinya tuh dia harus true tuh dia login terus gitu. Dia akan nanya gitu. Nah, ini ya. Sebenarnya ini kalau saya nggak bisa pakai continue bisa deh. Nah, gini. Jadi dia akan nanya nama sampai dia bener ya. Ini 1 2 3 salah. Dia nanya lagi gitu. Wrong username, masukin saya Cika juga. 1 2 3 4 passwordnya bener. Enggak, dia tanya lagi. Terus misalnya bilang lagi Raihan gitu ya. Terus passwordnya salah tapi 1 2 3. Dia marah lagi gitu ya. Sampai dia bener. Nah, gitu. Nah, yang mau Kak Cika jelasin di sini adalah berarti Raihan sekarang udah belajar pakai while kan. Kalau kita pakai for, kita kan nggak pernah tahu ya, Rai. Kapan selesai kan? Kita nggak tahu maksudnya dia mau salah berapa kali, bener nggak? Kalau pakai for, kalau pakai while, itu kita bisa ya udah, lo mau berapa kali, mau nyoba berapa kali. Kayak misalnya kita mau bikin cari searching data, dia mau searching berapa kali kan kita nggak tahu. Jadi sampai dia mau terus ya diladenin terus. Nah, si while true ini kan saya udah kebayangkan while itu dia true, selama true dia akan jalan terus gitu ya. Tapi harus dikasih syarat supaya nggak forever. Kayak tadi kan forever terus aja gitu. Nah, berarti kan si while-nya harus taruh di atas karena dia akan nanya terus username sama password, terus dia cek sesuai nggak sama username sama password. Kalau sesuai, masuk ke sistem. Break ini artinya keluar dari looping ini, selesai gitu loh, Rai. Jadi kalau begitu dia true, kayak tadi di contoh ini kan, begitu passwordnya bener, itu kan selesai kan, dia nggak nanya lagi kan, Rai. Nah, itu karena kita taruh break. Jadi kalau kita punya suatu looping, terus kita mau keluar dari itu, misalnya ada if, ada looping lah pokoknya, for atau apa, mau kita break, gue udah selesai gitu. Nah, itu pakai break. Gitu ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya continue. Kalau break itu keluar dari looping, kalau continue itu dia tetap di dalam looping itu. Si else ini sebenarnya bisa dikasih continue, tapi nggak berguna karena sebenarnya sih si else ini bakal ngeprint terus nanti dia akan ke while lagi, balik lagi ke atas gitu, Rai. Jadi ini ilmu baru yang kita udah belajar hari ini. Jadi sekarang udah bisa for sama while kan, bedanya itu. Nah, nextnya di pertemuan minggu depan, Kak Cika maunya gini, Rai. Ya, PR ya, kalau Raihan mau ngoprek boleh. Dia cuma boleh 3 kali masukin username sama password. Jadi nanti dia nyobain nih, masukin ya, sekali ya. 1 kali, misalnya Kak Cika masukin salah gitu ya. Nanti dia bilang katanya, wrong, username and password, kamu tinggal punya 2 kesempatan lagi. Nanti next time lagi dia salah, kamu punya 1 kesempatan lagi gitu. Jadi nanti di sini setiap kali nyoba tuh kelihatan dia udah nyoba berapa kali dan cuma boleh 3 kali gitu. Jadi si while ini harus ngecek nih orang cuma boleh 3 kali. Jadi nanti harus ada satu bilangan yang ngasih tahu, oke, kalau counternya udah lebih dari 3, dia berarti ya udah lu udah nggak boleh masuk, udah 3 kali salah, kayak masukin password bank gitu ya, ATM gitu kan, kalau salah diblokir kan, nah kayak gitu. Jadi nanti nextnya atau Raihan saya mau ngoprek, PR adalah coba buat dia cuma boleh login 3 kali. Setiap kalinya kasih tahu. Misalnya pertama kali first try, kamu punya 3 kali kesempatan masukin password. Dah, salah, kasih tahu. Kamu udah salah sekali, kesempatan tinggal 2. Nyoba lagi, salah lagi, kesempatan tinggal 1. Setelah ini Anda diblokir, bisa gitu. Ya, Rai? Oke. Fair itu ya, jika kasih fair itu ya. Nah, udah. Nah, ini udah ada di Google-nya Raihan kan semua. Jadi udah nih tinggal dioprek aja. Nanti minggu depan kita tinggal nambah-nambahin lagi. Kita belajar minggu depan beresin ini sama masukin function. Sama nanti ada challenge kayak nested looping lah apa gitu. Tapi sejauh ini udah bagus, Raihan udah ngerti semua berarti.
Udah bisa kan sequence, looping sama conditionals. Berarti minggu depan tinggal tambahin function. Gitu Ray, oke? Hmm. Sip. Sampai minggu depan hari apa? Selasa. Ya, jam 10. Nanti dikasih tahu aja kalau ada perubahan. Oke, boleh Ray. Thank you ya. Yuk, Sampai minggu depan ya. yuk. Dadah. Assalamualaikum. Halo. Ya, dadah.